Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku bakal buat podcast bareng sama teman-teman aku nih. Dan topik ini sekarang relate banget sama generasi zaman sekarang alias Gen Z. Yaitu temanya tuh mapan dulu, baru menikah kemudian. Perkenalkan, aku sebagai host dari podcast kali ini. Yuk ikutin aku yuk, nanya ke teman-teman aku. Nah, jadi sekarang aku udah bareng teman-teman yang lain nih. Nah, sekarang aku mau nanya ke teman aku yang pertama nih. Boleh dong perkenalan dulu, namanya siapa? Halo semuanya, kenalin nama aku Firni Febrian. Bisa dipanggil Firni. Oke, jadi aku mau nanya nih. Menurut kamu nih, kenapa di zaman sekarang nih banyak generasi Gen Z yang banyak menunda untuk menikah? Kalau menurut aku nih, kan anak-anak sekarang tuh lebih milih untuk mengejar karir dulu ya. Jadi mereka tuh takut untuk belum bisa menghidupi rumah tangga mereka. Jadi mereka tuh takut kalau misalnya kebutuhan rumah tangga mereka tuh nggak terpenuhi. Jadi banyak anak muda zaman sekarang tuh lebih milih buat mengejar pendidikannya dulu. Dan sebenarnya karena standar TikTok zaman sekarang juga punya standar yang kehidupan yang tinggi ya. Jadi orang-orang tuh berpikirnya kalau misalnya sebelum menikah tuh harus punya kendaraan, rumah, dan uang yang banyak gitu sebelum menikah. Jadi sebenarnya standar mapan yang dibikin netizen justru malah makin jadi lebih tinggi ya? Iya bener banget, jadi standar mapan orang tuh jadi lebih tinggi. Padahal kan setiap orang tuh punya kemampuan sama kapasitas yang berbeda-beda kan. Oke. Nah teman-teman, aku di sini udah sama temen aku satu lagi nih. Coba dong kenalin, namanya siapa? Halo semuanya, kenalin, aku Cantika. Kalian bisa panggil aku Kanya. Oke, sekarang aku mau nanya nih sama kamu. Menurut kamu nih, bagaimana sih pandangan Islam tentang pernikahan? Menurut aku ya, kalau dalam Islam tuh kan menikah tuh ibadah kan ya. Nah, dan itu juga merupakan termasuk ke dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Allah juga berfirman di Quran surat An-Nur ayat 32 itu yang artinya itu, dan menikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Jika mereka miskin, Allah tuh bakal ngasih gitu atau memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Di ayat ini juga nunjukin sih kalau misalkan kekurangan harta tuh bukan jadi penghalang utama gitu buat menikah, karena rezeki itu kan udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berarti Islam ini tidak melarang seseorang untuk harus kaya dulu baru nikah gitu? Iya, menurut aku sih ya, yang penting kita tuh punya rasa kesiapan gitu dan rasa tanggung jawab. Karena kalau tanpa itu kayaknya nggak bisa juga ya. Jadi nggak harus kaya raya dulu. Betul sih, setuju. Oke. Dan aku udah sama temen aku yang lain nih. Coba dong kenalin, namanya siapa? Hai semuanya, nama aku Fiorenzi Gilasana. Bisa dipanggil Vio. Oke, aku mau nanya, menurut kamu tuh apa sih arti mapan yang sebenarnya? Menurut aku sih ada beberapa ya menurut aku. Yang pertama itu mapan iman sama akhlak dulu ya. Terus habis itu yang kedua itu pastinya bertanggung jawab lah sama istri sama keluarganya. Yang ketiga itu dewasa, berpikir dewasa lah ya kan. Terus sama yang keempat, yang terakhir itu pastinya punya pekerjaan sama penghasilan yang halal. Gitu. Berarti yang lebih pentingnya itu adalah kesiapan diri seseorang ya kalau untuk mau menikah tuh. Bener sih, menikah tuh bukan tentang siapa yang paling kaya lah di
di sini, tetapi kayak yang paling siap menjamin amanah. Kan ibadah menikah tuh ibadah seumur hidup gitu loh guys. Iya betul, ibadah terpanjang ya. Setuju. Oke. Nah teman-teman, kali ini aku udah sama temen aku yang lain lagi nih. Boleh dong kenalin siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zafira Zafir, bisa dipanggil Vira. Nah sekarang aku nanya nih, menurut kamu ada nggak sih dampak negatif yang ditimbul jika seseorang tuh terlalu lama menunda pernikahan? Ada pastinya, misalkan nih, contoh aja seorang tuh kan memiliki standar ketingginya ya. Nah akibat itu bisa aja kayak dia tuh masih kurang cocok nih dalam mencari jodoh yang tepat buat dia. Nah habis itu mungkin dari overthinking yang terlalu berlebihan juga, sama lebih rentannya tuh dia tuh takut pada pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada pemuda yang mampu untuk menikah agar menjaga pandangannya dan untuk menjaga kehormatan pada dirinya sendiri. Oh berarti kalau menunda nih boleh, tapi jangan sampai alasannya tuh yang berlebihan ya? Bener banget. Jadi boleh menundanya, tapi alasannya tuh Harus logis gitu. ya. Oke. Dan aku udah sama temen aku yang lain nih. Boleh dong kenalin namanya siapa? Kayak aku nih, kamu boleh panggil aku Nauli aja. Oke, jadi aku mau kenalin nih. Oke, menurut kamu tuh apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda zaman sekarang? Kayak menurut saya kalau kita tuh harus menyeimbangkan antara tawakal dan ikhtiar. Nah, kita tetap harus belajar, bekerja, serta mempersiapkan diri untuk masa depan. Tetapi jangan menjadikan kata mapan itu untuk menunda untuk menikah gitu. Yang paling penting adalah memperbaiki diri, mempersiapkan mental, meningkatkan ibadah, serta mencari pekerjaan yang halal. Karena setelah menikah pun kita akan terus berjuang bersama pasangan. Jadi membangun kehidupan bersama tuh lebih penting ya daripada nunggu semuanya itu sempurna dulu gitu. Benar, kesempurnaan itu emang nggak ada. Yang ada tuh saling mendukung serta bertumbuh bersama. Setuju sih ya. Oke. Nah, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam Islam menikah itu tidak harus menunggu kita kaya raya atau menunggu punya semuanya gitu. Mapan juga bukan soal harta, melainkan tentang iman, akhlak, mental, serta kemampuan kita untuk bertanggung jawab. Sebagai generasi muda, kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, bekerja berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tetap yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Saya Alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.